Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kasafa Hanafi dengan NIM J0414241175. Jadi di sini saya akan membahas beberapa kasus. Langsung saja kita ke kasus yang pertama. Di sini ada kasus Aura Biotech Ltd, sebuah perusahaan riset farmasi menengah yang berbasis di New Crest City, berencana untuk memperluas fasilitas produksinya untuk mempercepat pengembangan obat antivirus baru. Untuk membiayai ekspansi, perusahaan sedang mempertimbangkan untuk menerbitkan seri baru saham preferen yang disebut seri P Preferred Shares. Setiap saham preferen diharapkan menawarkan dividen tahunan sebesar 6 dolar dibayarkan setiap 3 bulan dan akan diterbitkan pada nilai nominal 100 dolar per saham. Bankir investasi perusahaan dari Stellar Capital Partners memperkirakan bahwa hasil pasar yang dibutuhkan oleh investor untuk sekuritas dengan risiko serupa adalah sekitar 7,5%. Tim manajemen yang dipimpin oleh CFO Elena Marquez sedang menganalisis apakah menerbitkan saham preferen akan lebih menguntungkan daripada mengambil utang jangka panjang tambahan, mengingat bahwa rasio utang perusahaan yang ada sudah mendekati batas internalnya. Pada saat yang sama, beberapa pemegang saham yang ada telah menyuarakan keprihatinan tentang potensi pengenceran hak suara. Meskipun saham preferen tidak membawa hak suara, karena penerbitan mungkin menandakan fleksibilitas keuangan yang lebih lemah, sebagai bagian dari analisis mereka, tim keuangan harus menghitung harga wajar untuk saham preferen, menilai biaya modalnya, dan mengevaluasi apakah strategi pembiayaan ini selaras dengan tujuan struktur modal jangka panjang perusahaan. Nah, yang pertama, berdasarkan dividen dan tingkat pengembalian yang diperlukan, berapa perkiraan nilai wajar dari saham pilihan seri P Aurora. Nah, saham preferen ini umumnya dihargai sebagai perpetuity karena dividennya dibayarkan tetap dan berlangsung tanpa jatuh tempo. Nah, rumus nilai wajar saham preferen ini P0 sama dengan D dibagi R. Jadi kan diketahui bahwa dividen tahunannya itu 6 dolar. Sama required return atau yield pasarnya itu 7,5%. Kita rubah ke desimal jadi 0,075. Jadi P0 itu D dibagi R itu 6 dibagi 0,075 didapatkan hasil 80. Maka nilai wajar saham preferen series P diperkirakan sekitar 80 dolar per lembar. Nah, yang kedua, bagaimana biaya penerbitan saham preferen dibandingkan dengan penerbitan utang tambahan? Dan mengapa manajemen mungkin lebih memilih satu opsi daripada yang lain? Kalau kita lihat perbandingannya nih, teman-teman, dari segi aspek biaya modal, nah saham preferen ini umumnya lebih tinggi. Kalau utang lebih rendah karena bunga diakui sebagai biaya tax shield. Nah, kalau kita lihat dari dampak pada leverage, kalau saham preferen ini tidak meningkatkan rasio utang. Nah, kalau utang itu meningkatkan leverage. Kalau kita lihat dari aspek risiko kebangkrutan, saham preferen tidak ada kewajiban legal membayar dividen dan utang ada kewajiban bayar bunga dan pokok. Kalau kita lihat dari dampak pada peringkat, saham preferen ini lebih ringan. Kalau utang ini bisa memperburuk kredit ratingnya. Nah, menurut saya sih manajemen mungkin lebih memilih saham preferen ya. Kenapa? Karena yang pertama menghindari kenaikan rasio utang yang sudah mendekati batas internal, terus tidak menambah risiko gagal bayar, tidak memperkuat modal tanpa memberi hak suara tambahan, dan lebih fleksibel. Pembayaran dividen bisa ditunda dalam banyak kasus. Lanjut, kekhawatiran potensial apa yang mungkin dimiliki pemegang saham biasa mengenai penerbitan saham preferen baru, meskipun pemegang saham preferen tidak memiliki hak suara. Yang pertama, sinyal lemahnya kondisi keuangan. Penerbitan saham preferen dapat dianggap sinyal bahwa perusahaan kesulitan menambah utang. Yang kedua, dividen preferen dibayar lebih dulu, mengurangi arus kas yang tersedia untuk dividen saham biasa di masa depan. Yang ketiga, tekanan pada kestabilan finansial. Kewajiban dividen tetap, meskipun tidak legal seperti bunga, tetap menjadi beban rutin. Yang keempat, potensi
penurunan IPS. Meskipun tidak mempengaruhi jumlah saham, biasa adanya kewajiban dividen preferen dapat menurunkan earning available to common shareholders. Yang kelima, dampak pada persepsi pasar. Investor mungkin menganggap perusahaan meningkatkan struktur modal karena kebutuhan dana mendesak. Bagaimana penerbitan saham preferen dapat memengaruhi struktur modal jangka panjang dan profil risiko keuangan Aurora Biotech. Kalau kita lihat dari dampak positifnya, itu bisa mengurangi tekanan utang karena tidak meningkatkan leverage, terus meningkatkan modal permanen tanpa menambah risiko default, dan dapat memperbaiki kapasitas pinjaman jika digunakan dengan hati-hati. Tapi kalau kita lihat dari dampak negatifnya, itu yang pertama, biaya modal biasa lebih tinggi daripada utang. Terus dividen preferen menjadi beban tetap yang bisa mengurangi fleksibilitas kas. Terlalu banyak saham preferen bisa menyebabkan struktur modal menjadi lebih mahal dan kurang efisien. Bisa menurunkan penilaian kredit jika dianggap sebagai quasi debt, mirip utang tanpa manfaat pajak. Nah, selanjutnya ada kasus kedua nih teman-teman. Di kasus kedua ini, Ardinix Manufacturing Group, produsen peralatan industri berukuran menengah, berencana melakukan ekspansi besar-besaran pada lini produksi otomatisnya. Untuk membiayai proyek tersebut, perusahaan bermaksud menerbitkan obligasi korporasi 10 tahun dengan nilai nominal $1.000, tingkat kupon tahunan 7%, dan pembayaran bunga setengah tahunan. Tim manajemen yang dipimpin oleh CFO Lena Caldwell percaya bahwa menerbitkan obligasi lebih menarik daripada mendapatkan pembiayaan bank karena suku bunga di pasar kredit baru-baru ini stabil setelah periode volatilitas. Namun, beberapa anggota dewan khawatir tentang perkiraan inflasi yang meningkat, yang dapat meningkatkan suku bunga pasar dan mengurangi daya tarik obligasi bagi investor. Sementara itu, Lembaga Pemeringkat Kredit, Prime Rate Assessment, sedang mengevaluasi kinerja keuangan Ardinix untuk menentukan peringkat obligasi. Peringkat yang lebih rendah dari perkiraan dapat memaksa perusahaan untuk menawarkan tingkat kupon yang lebih tinggi atau menerbitkan obligasi dengan diskon. Investor, termasuk manajer portofolio Darius Win dari Stellar Face Capital, sedang memeriksa apakah obligasi tersebut sesuai dengan strategi pendapatan tetap jangka panjang mereka. Darius khususnya berfokus pada imbal hasil hingga jatuh tempo, obligasi, posisi leverage perusahaan setelah menerbitkan obligasi, dan proyeksi arus kas dari proyeksi ekspansi. Manajemen Ardenis juga mengantisipasi bahwa ekspansi akan meningkatkan efisiensi produksi sebesar 25%, menghasilkan pendanaan operasional yang lebih tinggi yang akan membantu mendukung kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran kupon di masa mendatang. Namun, jika ekspansi tersebut berkinerja buruk, perusahaan mungkin menghadapi tekanan likuiditas dan potensi kesulitan dalam melayani utangnya. Bagaimana ekspektasi inflasi dan potensi kenaikan suku bunga pasar dapat memengaruhi permintaan investor untuk obligasi 10 tahun Ardenix. Jadi jika inflasi diperkirakan meningkat, investor akan menuntut tingkat pengembalian yang lebih tinggi karena nilai real dari kupon tetap akan berkurang. Hal ini membuat kupon 7% tampak kurang menarik. Untuk kompensasi inflasi, investor hanya bersedia membeli obligasi jika harga obligasi diturunkan sehingga yield-nya naik. Dampak yang sama muncul jika suku bunga pasar naik, karena obligasi baru akan menawarkan kupon lebih tinggi, sehingga obligasi Ardenix menjadi kurang kompetitif. Akibatnya, permintaan investor terhadap obligasi 10 tahun tersebut bisa menurun, dan perusahaan mungkin harus menjual obligasi pada harga diskon atau menyesuaikan kupon. Jika Primate Assessment memberikan peringkat kredit yang lebih rendah dari yang diharapkan, apa implikasi keuangan yang mungkin ditimbulkan terhadap strategi penerbitan obligasi Ardenix?
Peringkat kredit yang lebih rendah menandakan bahwa risiko kredit perusahaan dianggap lebih tinggi oleh lembaga pemeringkat yang secara langsung meningkatkan biaya modal utang. Investor akan meminta kompensasi berupa yield yang lebih besar, sehingga Ardenix mungkin harus menerbitkan obligasi dengan kupon yang lebih tinggi atau menerima harga penerbitan yang lebih rendah. Selain meningkatkan biaya pendanaan, permintaan dari investor institusional dapat berkurang karena sebagian dari mereka memiliki kebijakan investasi yang membatasi pembelian obligasi dengan peringkat tertentu. Peringkat yang lebih rendah juga memberi sinyal negatif bagi pasar tentang ketahanan finansial perusahaan, berpotensi mempersulit negosiasi pembiayaan tambahan dan mengurangi fleksibilitas strategi pendanaan Arbenix. Dari perspektif Stella First Capital, faktor-faktor kunci apa yang harus dianalisis dari Yuswin ketika mengevaluasi apakah obligasi Ardenix selaras dengan tujuan investasi pendapatan tetap mereka? Darius perlu menilai apakah yield to maturity yang ditawarkan memberikan kompensasi yang layak terhadap risiko kredit dan durasi obligasi. Penilaian terhadap ketahanan finansial Ardenix termasuk tingkat leverage setelah obligasi diterbitkan, serta kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas dari operasi menjadi komponen penting dalam menganalisis kemampuan pembayaran kupon jangka panjang. Proyeksi arus kas hasil ekspansi, terutama klaim peningkatan efisiensi sebesar 25%, harus ditelaah secara realistis untuk memastikan bahwa peningkatan laba dapat mendukung kewajiban utang, karena obligasi berjangka waktu 10 tahun sensitif terhadap fluktuasi suku bunga. Daris juga perlu memastikan karakteristik risiko suku bunganya sesuai dengan profil risiko portofolio Stellar Fast. Keselarasan dengan tujuan portofolio seperti stabilitas pendapatan dan diversifikasi emiten menjadi pertimbangan akhir dalam menentukan apakah obligasi tersebut layak dimasukkan ke dalam strategi fixed income. Bagaimana proyeksi peningkatan efisien produksi Ardenik sebanyak 25% dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran kupon di masa mendatang? Dan risiko keuangan apa yang tersisa jika ekspansi tersebut gagal mencapai hasil yang diharapkan? Jika peningkatan efisiensi sebesar 25% benar-benar terwujud, Ardenik akan menikmati biaya produksi yang lebih rendah dan margin keuntungan yang lebih tinggi. Kenaikan laba operasional tersebut akan memperkuat kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kupon secara konsisten, sehingga risiko kredit bagi investor menurun. Namun, apabila ekspansi tidak menghasilkan peningkatan efisiensi seperti yang diharapkan, arus ketambahan yang menjadi dasar perhitungan kemampuan pembayaran utang tidak akan muncul. Pada situasi tersebut, perusahaan mungkin mengalami tekanan likuiditas, peningkatan risiko gagal bayar, memburuknya rasio leverage, serta kemungkinan penurunan peringkat kredit. Semua kondisi tersebut akan memperbesar beban finansial perusahaan dan meningkatkan risiko bagi investor yang memegang obligasi. Terima kasih teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.